Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi, kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Itu akan dibahas di Kongres nanti, mendukung Pak Prabowo secara strategis. Proses pelembagaannya begitu. Jadi dulu kita di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, atau kita mencalonkan seorang kandidat menjadi presiden, itu bukan mengusung orang, ya, bukan memindahkan Gus Im dari Kompas ke Plaza Senayan, naik Grab, bukan. Ini mengusung ide, mengusung tentang narasi Indonesia ke depan seperti apa. Ini begitu juga kalau di oposisi atau di luar pemerintahan. Putusan mitra strategis ini setelah Bu Mega ketemu Prabowo kemarin, Mas? Bisa waktunya kan dilihat cukup bersamaan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat beliau berdua antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini secara personal memang tidak ada kendala psikologis dan historis. Dan kemudian yang ada kendala sama siapa? Yang ada kendala, pertanyaanmu jangan nyari-nyari gitu Gus. Ya temennya tadi, temennya Mas Bimo atau temennya Pak Prabowo? Itu jawaban-jawaban sensitif. Ya. Tapi ada, saya hanya mengatakan Pak Prabowo tidak ada kendala psikologis. Yang ada kendala, lu jawab sendiri. Yang gimana mau ada kendala, orang Bu Mega juga kasih kode kan. Kasih kode, ada presiden yang mau makan nasi goreng lagi. Presiden ya? Iya, presiden. Bukan mantan presiden Bukan ya? mantan Oke. presiden. Berarti kan menjabat. Diamini juga oleh Mensesnek. Ya, iya, kalau ketemu. Kalau pantunnya kan beli kedondong campur basreng, ayo dong bareng makan nasi goreng. Nah, gitu kan? Iya. Gitu, jadi kapan? Ini gimana sih Mas, after yang pertemuan pertama itu, emangnya masih ada yang masih belum diomongin? Itu harus sebenarnya kurang hanya nasi gorengnya itu bahasa-bahasa. loh. Bahwa Bu Mega dan Pak Prabowo itu menunjukkan ada keakraban di antara beliau. Itu. Jadi bahwa simbolisasi keakraban itu adalah nasi goreng, ya. Itu wujud sudah dimasakkan oleh Ibu Mega, dimakan bersama lagi. Iya. Ya. Ini suatu menurut saya simbolisasi di mana Ibu Mega dan Pak Prabowo ini kan ini tokoh, satu tokoh politik, dua-duanya ketua umum partai, satu pemenang pilpres, satu pemenang Pemilu. pileg. Jadi saya melihat bahwa hal-hal yang dibicarakan tentu bukan ecek-ecek, ya kan? Betul. Bahwa ada isu-isu yang cenderung pragmatis, yang cenderung praktis, seperti Gus Im ngomong, wah ada apa, itu Lu saya nggak ngomong loh, Mas. itu ya kamu lah. Padahal kan berdua kan antara Itu sah-sah saja namanya isu pertemuan tokoh politik kan gitu kan. Iya. Ya nggak ada salahnya. Tapi nggak cuma biasa doang loh, yang nyobain nasi gorengnya Bu Mega nggak semua orang, bahkan Mas Tok, Guntur Soekarno, kakak tertuanya Bu Mega bilang nggak pernah dimasakin nasi goreng sama Bu Mega. Loh yang ada track recordnya kan Gus Dur, Pak Prabowo bahkan waktu pas mau nyalon waktu itu jadi cawapresnya Bu Mega dikasih, kemarin dikasih, ya Jokowi nggak? nggak tahu. Jokowi pernah Juga kan, pernah Pak SBY. Jokowi malah dua tuh sari roda sama nasi goreng. Nasi goreng. Berarti pernah juga Iya, Jokowi. berarti friend. Iya, Mas rasa belani ngono. Iya pernah usah belain gitu dong. Gitu saja. Tapi intinya ini ada semiotika dan hermeneutikanya. Ya. Waduh. Apa ini kamu nggak nyampe? Ya SKS nih. Hermeneutik. Pasti ada lah, ya. Namanya juga kedua tokoh bertemu, nggak usah dikonstruksikan dengan hal yang sangat pragmatis dengan bagi-bagi kekuasaan. Itu bukan tradisi itu. Kita ngomong soal bagi-bagi kekuasaan, Mas. Saya yang ngomong. Iya, Opini kan begitu. Kalau ketemu bagi-bagi apa? bagi-bagi apa, dapat apa, Saya kan cuma masuk ngomong- kekuasaan Saya kan atau cuma ngomong nasi goreng aja. Iya. tadinya. Itu bahkan
yang menariknya gini, kayak yang aku tadi bilang. Biasanya kode politik kan nggak diterjemahin. Ini malah diamini oleh Mensesnek bilang oh iya gitu. Ya. Oh iya rindu nasi goreng iya Nasi gitu. goreng. Jadi kayak gayung bersambut dan menunggu gitu. Tapi sekarang kenapa belum bisa makan nasi goreng bareng walaupun kemarin udah ketemu? Atau jangan-jangan itu aja nggak Nah, tahu. itu kan masalah waktu, keduanya udah ngamini. Masalah waktu lah. Tapi menariknya gini Mas, saya tidak bicara soal bagi-bagi kekuasaan ya. Kalau bagi-bagi wilayah mungkin. Maksudnya apa? Kemarin kan udah ketemu tuh, habis ketemu terus muncullah kemitraan strategis. Ya. Nah, artinya ini mau ketemu lagi. Artinya kan ada hal yang lebih maju nih yang akan dibicarakan. Menurutku ya, karena kan pertemuan antar kedua tokoh bangsa, tokoh nasional, sama-sama ketua umum partai itu kan nggak kayak saya ketemu Friska gitu ya ngomongin soal apa hal-hal yang receh gitu ya. Ini kan pasti ngomongin sesuatu yang besar gitu loh. Nah, kira-kira apakah ini terkait dengan semakin merekatnya atau menguatnya relasi antara PDIP dengan nantinya dengan Gerindra, ataukah terkait dengan dalam tanda kutip nih Mas ya pengamanan Kongres misalnya karena ada isu macam-macam itu, ataukah mungkin ada hal yang jauh lebih strategis lagi yang mungkin akan dibicarakan? Kalau pengamatan jenengan sebagai orang dalam yang sudah selumutan lah di PDIP itu. Pertemuan itu kalau terlalu dibawa ke satu cara pandang yang praktis pragmatis itu biasanya gagal. Saya melihat justru kedua tokoh ini kan ada satu hal yang lebih adalah kemampuan kontemplasi Ibu Mega dengan berbagai peristiwa sejarah politik yang pernah beliau lakukan. Jadi kemampuan mengabstraksikan sesuatu keadaan itulah yang sebenarnya menarik kedua beliau ini ketemu. Maksudnya begini loh, persoalan bangsa ini ke depan itu kan tidak mudah. Ya, tiba-tiba Pakistan sama India, tiba-tiba persoalan perang dagang Amerika, tiba-tiba kalau China nanti krisis, ekspor kita terganggu. Tiba-tiba neraca perdagangan kita nanti yang dengan Amerika surplus akan terjadi defisit. Kalau China krisis karena berbagai proteksi dari negara-negara yang dimainkan Donald Trump, berarti produksi menurun, ekspor kita ke Amerika menurun. Banyak persoalan-persoalan yang terkait dengan kepentingan bangsa ke depan ini tidak satu hal yang mudah, dan saya melihat kemampuan mengabstraksikan berbagai persoalan inilah yang membedakan. Mohon maaf, Ibu Mega bicara soal bangsa-bangsa, negara-negara, rakyat-rakyat, bahwa turunan teknokratiknya itu muncul di Pak Prabowo, ya kan? Teknokratiknya di Pak Prabowo. Pak Prabowo pasti akan menerangkan Danantara. Pak Prabowo pasti akan menerangkan bagaimana pertemuannya dengan Jinping yang diutus misalnya Sugiono dengan Menhan. Terus pertemuannya juga misalnya Airlangga dengan Bu Sri Mulyani dengan Amerika. Ini sebenarnya banyak hal yang situasi bangsa ini, negara ini juga tidak dalam keadaan baik-baik saja, terutama soal ekonomi. Ibu Mega juga akan tanya, ya kan? Secara strategis, mitra strategis, persoalan bangsa ke depan dengan tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini adalah komitmen strategis kita di dalam berbangsa dan bernegara. Tapi kalau kemudian teknokratiknya muncul makan siang gratis, terus kemudian bikin koperasi desa merah putih, kemudian 3 juta rumah, ya kan? Terus kemudian SD rakyat. Programnya temannya Mas Bimo Ya, semua itu. Sobat. Ibu juga kan tanya, duit sopo kan aneh-aneh. Kan itu loh, maksudnya kalau ketemu itu kan akan tahu saling posisinya masing-masing gitu loh. Secara strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, siapa yang nggak pengen punya sekolah rakyat? Pasti didukung dong, ya. Untuk mewujud kesejahteraan umum dan cerdas, rakyatnya sehat, makan siang gratis, oke dong. Untuk setiap sandang pangan papan 3 juta rumah, oke dong. Gas. Gitu kan? Oke gas.
Ning duwe saka ndi? Aku yang melaku kabeh duit kok ngendi kan mesti ditanyakan. Iya, iya. Sementara 3.600 triliun APBN kita jatuh tempo bulan Juni hampir sekitar Iya. 1.200. Iya. Bunganya 600 triliun. Saya kira banyak hal yang tidak sekedar itu tadi, hal yang CC Semiotika. itu dibicarakan. Saya percaya abstraksi. CC itu yang mana, Mas? Kita nggak ngomong apa-apa kok. Itu masalah kongres, Ibu itu sudah Oh iya. firm, ya kan? Untuk urusan-urusan posisi di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sudah menyampaikan kecenderungan tetap di luar pemerintahan, tapi sebagai mitra strategis. Kita percayakan navigasi 5 tahun ini pada Pak Prabowo dengan cara pandang kacamatanya ini PD ini Bu Mega ini. Yang pertama NKRI, masih NKRI enggak, ya kan? Karena NKRI ini adalah komitmennya Bung Karno, PNI dan TNI. Masih pakai konstitusi Undang-Undang Dasar 45 enggak? Dengan demokratisasinya tentunya. Dengan perikemanusiaannya. Masih berpihak kepada kepentingan rakyat enggak? Masih Pancasila enggak? Maksud saya, kita tentu akan sebagai mitra strategis. Nah, tapi akan kritis. Iya.